saling mendoakan di antara kita, semoga corona lekas sirna. Saling mendoakan di antara kita, jawablah waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6 yang cerdas dan kreatif. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Semoga kalian semua tetap luar biasa dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar dengan Bu Opa dari SD Negeri 1 Karanggede, Korwilcam, Dindi Karangluas. Di masa pandemi ini, tak henti-hentinya Bu Guru mengingatkan kalian semua untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, yaitu dengan melakukan 5M. Ada yang tahu? Ya, pintar sekali. M yang pertama adalah memakai masker. M yang kedua, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir atau menggunakan hand sanitizer. M yang ketiga, menjaga jarak. M yang keempat, mengurangi mobilitas atau mengurangi bepergian. Dan M yang terakhir atau M yang kelima adalah menjauhi kerumunan. Sebelum kegiatan pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku rezeki akan kepahaman. Amin. Semoga pembelajaran kita hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soto babak enak rasanya, beli di warung di sekitar pasar. Anak kelas 6 yang hebat, Bu Guru mau bertanya, sudah siapkah kalian untuk belajar? Agar lebih semangat mengikuti pembelajaran hari ini, mari kita tepuk semangat terlebih dahulu. Semangat! Hari ini kita akan belajar tema 5 wirausaha, subtema 1 kerja keras berbuah kesuksesan, pembelajaran pertama, yaitu muatan pelajaran IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia. Untuk KD setiap muatan pelajaran bisa kalian lihat di sini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, mengidentifikasi posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. 2. Membedakan macam-macam magnet dan sifat-sifatnya. 3. Mengidentifikasi jenis-jenis teks formulir. Anak-anak, masih ingatkah kalian dengan ASEAN? Ya, ASEAN merupakan organisasi perhimpunan negara-negara di Asia Tenggara yang didirikan berdasarkan Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. Masih ingat kalian negara mana saja yang tergabung dalam organisasi ASEAN? Nah, untuk mengingatnya, mari kita bernyanyi 10 negara ASEAN bersama-sama. Ikuti Bu Guru ya. Ada 10 negara yang masuk ke ASEAN. Pertama Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, Myanmar, Laos, Kamboja, Vietnam, Brunei, Darussalam. Dari 10 negara tersebut, ada 5 negara yang merupakan pemprakarsa atau pendiri organisasi ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand.
Kelima Menteri Luar Negeri negara tersebut menandatangani deklarasi Bangkok. Siapa sajakah tokoh yang ikut menandatangani deklarasi Bangkok? Mereka adalah 5 Menteri Luar Negeri dari negara-negara pendiri ASEAN. Untuk lebih mudah mengingat dan memahaminya, mari kita menyanyikan lagu pendiri ASEAN sebagai berikut. Adam Malik Indonesia, Tun Abdul Razak Malaysia, Narcisco Ramos Filipina, Raja Ratnam Singapura, Tanakoman ya Thailand. Tahukah kalian, setiap negara yang bergabung dalam organisasi ASEAN memiliki potensinya masing-masing, baik potensi sumber daya alam maupun potensi sumber daya manusianya. Namun demikian, tidak ada negara yang bisa berdiri sendiri. Begitupun dengan negara-negara yang bergabung dalam organisasi ASEAN. Mereka saling bekerja sama untuk mencapai kemakmuran bersama. Banyak kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN di berbagai bidang kehidupan, antara lain di bidang ekonomi. Masalah ekonomi masih menjadi fokus utama bagi negara ASEAN, karena masalah ekonomi termasuk masalah yang komplikatif dan rumit, sehingga untuk mengatasinya diperlukan kerjasama dari negara-negara anggota ASEAN. Lalu, apa saja kerjasama ASEAN di bidang ekonomi? Contoh kerjasama ASEAN di bidang ekonomi antara lain 1. Kerjasama di sektor industri, yaitu ASEAN mendirikan pabrik-pabrik industri bersama di berbagai kawasan, antara lain pabrik pupuk di Nangro, Aceh Darussalam, Indonesia, pabrik pupuk urea di Malaysia, pabrik tembaga di Filipina, pabrik vaksin di Singapura, serta pabrik alga soda di negara Thailand. 2. Kerjasama dalam bidang cadangan pangan. Tahukah kalian, negara Thailand, Vietnam, dan Indonesia merupakan negara lumbung padi ASEAN karena ketiga negara tersebut menghasilkan beras yang sangat berlimpah. Kerjasama cadangan pangan tersebut bukan hanya dilakukan dalam bidang ekonomi, namun juga dilakukan pada saat kondisi darurat. 3. Kerjasama melalui kawasan perdagangan bebas di Asia Tenggara, yaitu dengan mendirikan AFTA atau AFTA. AFTA merupakan singkatan dari ASEAN Free Trade Area. AFTA dibentuk dengan tujuan untuk menciptakan kawasan produksi yang kompetitif di Asia Tenggara, sehingga produk-produk dari negara Asia Tenggara dapat bersaing di pasar global. Selain itu, AFTA merupakan kesepakatan yang bertujuan untuk menciptakan perdagangan yang seimbang dengan cara menurunkan tarif dagang serta pajak bagi negara-negara ASEAN. 4. Kerjasama di bidang ekonomi pariwisata. Bagi Indonesia, sektor pariwisata merupakan sektor yang sangat penting. Karena di Indonesia banyak sekali tempat-tempat wisata yang sangat indah dan mempesona. Selain menyerap banyak tenaga kerja, sektor pariwisata menjadi penopang utama ekonomi bagi negara Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara lainnya. Kerjasama di sektor pariwisata juga dapat bermanfaat untuk memajukan budaya dari masing-masing negara. Mengingat budaya atau kebudayaan merupakan daya tarik tersendiri bagi turis maupun wisatawan dari berbagai macam negara. 5. Dibentuknya Pusat Promosi ASEAN. Promosi ini berkaitan dengan sektor yang strategis, diantaranya di bidang perdagangan, pariwisata, serta investasi. Pembukaan Pusat Promosi ASEAN dilakukan di kota Jepang.
Jepang merupakan negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik, sehingga pembukaan yang dilakukan di negara Jepang bertujuan untuk meningkatkan ekspor negara-negara Asia Tenggara ke Jepang, serta untuk menarik investor dari Jepang ke negara-negara Asia Tenggara. Lalu, apa saja posisi dan peranan bangsa Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN? Tentu saja Indonesia memiliki peran penting, antara lain Indonesia mendukung terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Indonesia berperan aktif dalam lumbung padi ASEAN. Indonesia berperan aktif dalam kerjasama sektor industri, diantaranya pupuk urea di Aceh. Kemudian, Indonesia juga berperan aktif dalam AFTA. Selain itu, Indonesia sebagai tuan rumah tempat penyelenggara konferensi tingkat tinggi ASEAN, Indonesia juga melakukan perdagangan bilateral dengan berbagai negara di Asia Tenggara, serta Indonesia menyelenggarakan konferensi tingkat menteri ekonomi negara-negara ASEAN. Salah satu kerjasama di bidang ekonomi ASEAN adalah di sektor pariwisata. Pariwisata merupakan sektor yang penting bagi bangsa Indonesia. Nah, apakah kalian pernah melihat banyak pedagang di daerah wisata yang menjual beraneka ragam kerajinan maupun cenderamata? Salah satu cenderamata ada yang terbuat dari magnet, seperti gambar berikut. Tahukah kalian apa itu magnet dan dari mana asalnya? Magnet adalah benda yang dapat menarik benda-benda lain di sekitarnya yang terbuat dari bahan tertentu, misalnya logam. Istilah magnet berasal dari kata magnetis litos dari bahasa Yunani yang artinya batu dari magnesia. Magnesia adalah nama sebuah kota di negara Yunani. Dahulu kala, lebih dari 2000 tahun yang lalu, di kota Magnesia ditemukan sebuah batu besar yang dapat menarik besi. Benda tersebut dikenal sebagai magnet. Ada dua jenis magnet, yaitu magnet alam dan magnet buatan. Magnet alam adalah magnet yang terbentuk dengan sendirinya di alam. Magnet alam jarang ditemui dan jumlahnya tidak banyak. Contoh magnet alam adalah magnet yang ditemukan di kota Magnesia maupun magnet yang ditemukan di Gunung Ida, Magnesia. Bentuk magnet alam seperti gambar berikut. Kemudian yang kedua, magnet buatan. Magnet buatan adalah magnet yang sengaja dibuat oleh manusia untuk kepentingan tertentu. Biasanya magnet buatan terbuat dari bahan besi maupun baja. Magnet yang sekarang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah contoh magnet buatan. Mungkin di antara kalian ada yang punya magnet di rumah? Ya, biasanya kalian membeli magnet tersebut dari penjual mainan ya kan, yang ada di sekitar rumah kalian. Nah, magnet yang kalian miliki itu adalah contoh dari magnet buatan. Magnet memiliki bentuk bermacam-macam, antara lain magnet batang. Magnet batang berbentuk batang kubus atau balok. Ada juga magnet silinder. Magnet ini berbentuk seperti tabung. Kemudian ada magnet berbentuk huruf U. Magnet U disebut juga dengan magnet tapal kuda
atau magnet ladang karena bentuknya yang menyerupai tapal kuda. Kemudian ada juga magnet jarum. Bentuk magnet jarum seperti jarum kompas. Ada juga magnet lingkaran. Magnet ini berbentuk bundar seperti sebuah lingkaran. Sekarang kita akan belajar tentang sifat-sifat magnet. Sifat magnet yang pertama, magnet dapat menarik benda-benda tertentu. Tidak semua benda dapat ditarik oleh magnet. Benda yang dapat ditarik magnet disebut benda magnetis. Sedangkan benda yang tidak dapat ditarik magnet disebut benda non-magnetis. Benda magnetis biasanya terbuat dari bahan yang mengandung unsur magnet atau logam. Kekuatan bahan dalam menarik magnet berbeda-beda, sehingga dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis. Yang pertama, benda ferromagnetik, yaitu benda-benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Contohnya adalah besi, baja, nikel, dan kobalt. Yang kedua, bahan paramagnetik, yaitu bahan-bahan yang ditarik lemah oleh magnet. Contohnya adalah aluminium dan platina. Dan bahan yang ketiga adalah diamagnetik, yaitu bahan-bahan yang ditolak lemah oleh magnet. Contohnya adalah bismut dan seng. Benda non-magnetis biasanya mengandung unsur yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Bahan non-magnetis biasanya adalah benda-benda non-logam, antara lain karet, kayu, batu, kertas, dan lain sebagainya. Sekarang, coba kalian perhatikan benda-benda yang ada di papan tulis. Kelompokkanlah mana di antara benda-benda tersebut yang tergolong ke dalam benda magnetis maupun benda non-magnetis. Ya, pintar sekali. Peniti, jarum, paperclip adalah contoh benda-benda magnetis. Sedangkan pensil, penghapus, dan karet adalah contoh benda-benda non-magnetis. Sifat magnet yang kedua, magnet memiliki 2 kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Dalam keadaan bebas, magnet selalu menunjuk ke arah utara dan selatan karena pengaruh magnet bumi. Ujung magnet yang mengarah ke arah utara disebut kutub utara. Sedangkan ujung magnet yang mengarah ke arah selatan disebut kutub selatan. Apabila sebuah magnet dipotong-potong menjadi beberapa bagian, maka bagian dari magnet-magnet tersebut tetap memiliki 2 kutub. Untuk membedakan kutub utara dan selatan, biasanya magnet diberi tanda. Huruf N atau north untuk menunjukkan arah utara, dan huruf S atau south untuk menunjukkan arah selatan. Gaya terbesar pada magnet terdapat dalam kutub-kutub magnet. Sifat yang ketiga, gaya magnet dapat menembus benda berpenggalang. Magnet dapat menembus benda logam
meskipun ada penghalang yang menghalanginya. Misalkan saja, kalian letakkan peniti di atas meja yang dilapisi dengan taplak meja. Kemudian letakkan magnet di bawah taplak meja tersebut. Ternyata peniti masih dapat ditarik oleh magnet. Hal itu menunjukkan bahwa gaya magnet mampu menembus penghalang. Namun, kekuatan tembus gaya magnet dipengaruhi oleh tebal tipisnya penghalang. Semakin tebal penghalang, gaya magnet akan semakin lemah. Sebaliknya, kalau penghalang itu tipis, gaya magnetnya akan kuat. Sifat keempat, kutub magnet sejenis tolak-menolak, kutub magnet beda jenis tarik-menarik. Maksudnya apa? Ketika kalian mendekatkan dua kutub magnet yang senama, misalkan kutub utara didekatkan dengan kutub utara, maka kedua magnet tersebut akan tolak-menolak. Sedangkan apabila kalian mendekatkan kutub utara dengan kutub selatan, maka kedua magnet tersebut akan saling tarik-menarik. Sifat kelima, gaya magnet membentuk medan magnet. Tahukah kalian, gaya magnet tidak hanya terdapat pada kutub-kutub magnet, tetapi gaya magnet ada di sekitar magnet. Daerah di sekitar magnet yang masih memiliki pengaruh magnet atau dapat menarik benda disebut medan magnet. Medan magnet biasanya ditunjukkan oleh garis-garis gaya magnet yang saling berhubungan di kutub-kutubnya. 6. Sifat magnet dapat hilang. Tahukah kalian, apabila magnet sering jatuh, dipukul-pukul, ataupun dibakar, lambat laun magnet akan kehilangan sifat magnetnya dan tidak dapat menarik benda-benda di sekitarnya. Nah, itu tadi sifat-sifat magnet. Supaya kalian lebih memahami tentang magnet, mari kita bernyanyi bersama lagu magnet. 1, 2, 3. Mari kawan kita mengenal macam-macam magnet, sifat dan bentuknya. Punya dua kutub, utara dan selatan, mampu menarik benda dari logam, ladang, batang, jarum, silinder, lingkaran itulah bentuknya. Ladang, batang, jarum, silinder, lingkaran itulah bentuknya. Sekali lagi ya, supaya kalian hafal. 1, 2, 3. Mari kawan kita mengenal macam-macam magnet, sifat dan bentuknya. Punya dua kutub, utara dan selatan, mampu menarik benda dari logam, ladang, batang, jarum, silinder, lingkaran itulah bentuknya. Ladang, batang, jarum, silinder, lingkaran itulah bentuknya. Pameran Budaya ASEAN merupakan salah satu bentuk kerjasama ASEAN di bidang kebudayaan. Bagi negara yang akan mengikuti pameran budaya ASEAN, harus mengisi formulir pendaftaran terlebih dahulu. Nah, anak-anak, tahukah kalian apa itu formulir? Ya, betul sekali. Formulir adalah kertas yang berisi pernyataan yang harus diisi. Untuk mengisi formulir, kalian harus mengisinya dengan data yang sebenar-benarnya. Tidak boleh berbohong.
jadi harus diisi sesuai kenyataan. Berikut adalah contoh formulir cerdas cermat ASEAN. Bisa kalian perhatikan? Dalam formulir tersebut ada beberapa pertanyaan yang harus kalian isi. Di antaranya, nama lengkap, umur, kelas, alamat, kota, kode pos, nama sekolah, alamat sekolah, nomor telepon sekolah, serta lomba yang akan diikuti. Tidak semua formulir isinya seperti itu. Itu adalah contoh formulir yang Ibu berikan. Lalu, bagaimana cara mengisi formulir tersebut? Yang pertama, nama lengkap. Berarti kalian isi dengan nama lengkap kalian. Yang harus kalian ingat, dalam menulis nama harus menggunakan huruf kapital di setiap awal kata nama. Misalnya, Amelia Sari Dewi, berarti huruf A, S, dan D harus kalian tulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Yang kedua, umur. Umur diisi dengan umur kalian, berarti dihitung dari tahun lahir kalian. Kelas, jika sekarang kalian berada di kelas 6, maka isian tersebut diisi dengan 6. Alamat, diisi di mana kalian tinggal. Misalkan Desa Karanggude, RT 8, RW 2, Kecamatan Karanglewas. Kemudian untuk isian kota, kalian mengisinya dengan kota kabupaten, misalkan Banyumas. Kode pos diisi dengan kode pos kecamatan di mana kalian tinggal. Bu Guru contohkan untuk kode pos Karanglewas adalah 53161. Kemudian nama sekolah diisi dengan nama sekolah kalian, misalnya SD Negeri 1 Karanggude. Alamat sekolah diisi dengan alamat sekolah kalian, misalkan Jalan Mertajaya nomor 2 RT 8 RW 2 Desa Karanggude. Nomor telepon sekolah diisi dengan nomor telepon sekolah, misalkan 0281 123 456. Terakhir, lomba yang akan diikuti berarti diisi dengan mata lomba yang akan kalian ikuti dalam lomba tersebut. Anak-anak, jenis-jenis formulir antara lain formulir pendaftaran, formulir penilaian, serta formulir transfer uang atau wesel pos. Yang baru saja kita pelajari adalah contoh formulir pendaftaran. Tadi kita sudah belajar bagaimana cara mengisi formulir dengan baik dan benar. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan papan tulis. Di papan tulis terdapat narasi yang berisi data-data dari seorang anak. Ada nama, alamat, tanggal lahir, nama orang tua, nama sekolah, dan lain sebagainya. Nah, coba dari informasi tersebut, anak-anak berlatih untuk mengisinya ke dalam formulir berikut. Anak-anak, masih ingat kalian apa saja yang sudah kita pelajari dalam pembelajaran hari ini? Ya, tepat sekali. Yang pertama, kita sudah belajar tentang peranan dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup negara ASEAN. Kita tadi belajar kerjasama di bidang ekonomi. Kita sudah mengingat negara-negara ASEAN dan kalian sudah tahu peranan Indonesia di bidang ekonomi. Kemudian yang kedua, kita sudah belajar tentang magnet dan sifat-sifatnya. Tadi kita sudah belajar jenis-jenis magnet, bentuk magnet, serta sifat-sifat magnet.
Yang ketiga, kita sudah belajar tentang formulir, yaitu tentang formulir pendaftaran. Nah, untuk mengetahui pemahaman kalian, sudah sejauh mana kalian memahami materi pada hari ini, Ibu sudah menyediakan soal latihan. Coba anak-anak kerjakan soal pada link berikut. Demikianlah kegiatan pembelajaran online hari ini dengan Bu Guru. Semoga apa saja yang sudah kita pelajari hari ini membawa keberkahan dan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bu Guru berpesan, tetap semangat. Meskipun sekarang kalian masih belajar dari rumah dalam situasi pandemi, jangan sampai semangat kalian untuk belajar kendor. Tetap semangat untuk mengejar cita-cita untuk masa depan yang gemilang. Karena apa? Di pasar malam naik komedi putar. Jangan lupa beli roti bakar. Kalau kamu mau jadi anak pintar, harus selalu rajin belajar. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dengan Bu Guru. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.